Drama Pilpres belum juga reda. Semua mata kini tertuju pada penghitungan suara. Berbagai isu yang menyasar penyelenggaraan pemilu harus dijawab dengan kerja profesional KPU agar tidak terjadi delegitimasi hasil pemilu. Bangsa ini sudah cukup merasakan turbulensi. Rakyat berharap semuanya berakhir sesuai konstitusi. Rekonsiliasi pun terus diupayakan. Pertemuan dua capres bisa jadi titik balik agar bangsa ini mampu melangkah ke depan. Lantas bagaimana KPU menjawab berbagai serangan terhadap profesionalisme lembaga ini? Bagaimana pula peluang terjadinya rekonsiliasi? Saudara, bersama saya Budiman Tanrojo, inilah Satu Meja The Forum, drama politik pasca Pilpres. Hari bersejarah Rabu 17 April 2019 telah dilalui. Kedewasaan demokrasi telah ditunjukkan oleh rakyat Indonesia. Tapi politik tetap bergerak dan drama tetap terjadi. Drama politik pasca Pilpres itulah tema Satu Meja The Forum. Saya bersama dengan sejumlah narasumber dari ujung sebelah kanan. Bang Eriko Sotarduga, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Wakil Sekjen PDI Perjuangan dan Wakil Ketua TKN Jokowi Maruf, malam ya. Ada Mbak Reni Suwarso, Mbak Reni, dosen ilmu politik Universitas Indonesia, malam Mbak Reni. Kemudian ada Komisioner KPU Mas Ilham Saputra, malam Mas Ilham. Di sebelah kiri ada Zainal Arifin Mohtar, ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada, malam Bang Zainal. Lalu ada Mbak Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem. Malam Mbak Titi. Malam. Dan saya masih menunggu kehadiran Ahmad Riza Patria dari BPN Prabowo Sandi dari Gerindra yang sedang menuju perjalanan. Sebelum saya memulai diskusi, kita akan coba lihat bagaimana sejumlah tokoh mengomentari hasil pemilu, khususnya soal penghitungan suara yang sedang dikerjakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kami menilai sekarang tidak jujur, tidak transparan, dan tidak adil. Masalah 17,5 juta nama bermasalah sampai 18,8 juta bermasalah yang BPN 02 sampaikan ke KPU. Sudah berulang kali, sudah 7 kali kami ketemu KPU sampai 3 hari sebelum hari pencoblosan tanggal 17 April, masalah itu belum tuntas. Rasa biarkan KPU berjalan dengan profesional, dan tentu dari pihak kami selama ini saya rasa kita tidak pernah mengancam-ngancam KPU ataupun kita mendukung profesionalisme. Ya, telah bergabung Mas Ahmad Riza Patria. Malam. Malam. Pak Riza. Ya, kita mungkin ke Bang Ilham dulu. Bang Ilham, tadi Pak Hasim mewakili BPN, tampaknya ada ketidakjujuran. Ya, salah satu yang disebut adalah soal DPT yang 17,5 juta. Apa sebenarnya persoalan di situ?
Ya, DPT 17,5 juta sudah kita jelaskan secara gamblang kepada pihak BPN. Bang Rija juga ikut hadir beberapa kali pertemuan-pertemuan kita itu, pertemuannya bahkan berkali-kali. Kita jelaskan secara detail, misalnya saja pertanyaan tentang kenapa banyak orang yang lahir di hari yang sama. Oke. Nah, jadi pengalaman kita di Dukcapil kita ini punya pengalaman bahwa jika ada orang yang tidak tahu kapan dia lahir, maka itu dibuat atau kemudian ditetapkan pada semester pertama dia dibuat tanggal 1 Januari. Oke. Jika dia kemudian ada terdaftar di semester kedua, maka dia dibuat 1 Juli. Oke. Ya. Kemudian kita juga buktikan ada pertanyaan dari BPN tentang kok ada orang yang umurnya 92, 100 segala macam. Kita buktikan orangnya ada. Ada. Kita sudah verifikasi dan memperlihatkan, memfoto orangnya, kita wawancara bahwa betul umur saya sekian, saya masih hidup dan sebagainya. Jadi sebetulnya sudah kita jawab. Nah, mungkin ini ada ketidakpuasan terkait penjelasan kita walau alam, tapi sekali lagi kita sudah serahkan secara resmi jawaban kita Sudah dijawab. tentang pertanyaan 17,5 juta yang dianggap kemudian DPT kita ini bermasalah. Oke, baik. Saya ke Bung Risa Patria tadi. Sebetulnya pada posisi BPN atau hasil rekap internal dari BPN Prabowo Sandi, sebetulnya berapa sih perolehan dari pasangan Prabowo Sandi itu? Ya jadi terakhir ya hitungan kami itu kurang lebih 62%. 62%. Ya hitungan di internal kami ya. Internalnya BPN. Itu di internalnya Gerindra atau di internalnya BPN? Di internal BPN. Oke. Ya. Jadi memang kami kan punya tim sendiri yang menghitung ya. Cuma memang berbeda dengan KPU. Kalau KPU itu kan dia melalui scan. Kenapa KPU sampai sekarang baru 22% ya? 30% 30% per malam ini. Sebelumnya kan baru 1,17 ya. Oke, kalau dari dia lambat kan karena dia menggunakan teknologinya scan. Oke. Dari TPS, kelurahan, kecamatan baru di scan di kabupaten kota. Memang memerlukan berhari-hari. Oke. Kalau kami kan menggunakan foto. Dan SMS. Jadi on the spot dia. On Jadi the spot. petugas saksi itu di hari itu selesai penghitungan plano langsung difoto. Hari pertama sudah dapat angka 62% dari Ya, kurang lebih begitu. Berdasarkan data yang masuk ketika dari itu. berapa persen yang data sudah masuk? Ya kan bertahap waktu itu. Ya tentu dari nol terus bertahap ya sampai hari ini, terus progresnya terus kita hitung gitu. Jadi kita punya hitungan sendiri, punya cara sendiri dalam rangka menghitung hasil ya. Ya tentu kami menghormati KPU, Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara. Pak Prabowo juga menyampaikan, sekalipun kami relawan BPN mendeklarasikan kemenangan, tentu kita menghormati KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara sambil kita menunggu hasil perhitungan manual. Oke. Karena memang di undang-undang kan sudah diatur, ya. Sudah atur bahwa yang legitimate adalah perhitungan secara manual. Manual dari KPU. Kami menghormati 01, kami menghormati juga tentu 01 menghormati 02. Mari kita sama-sama saling menghormati, membangun pemilu yang demokratis. Oke. Jadi deklarasi kemenangan atau klaim kemenangan, deklarasi sebagai presiden didasarkan kepada penghitungan internal dari pasangan Pak Prabowo Sandi yang sudah 62% itu. Ya, memang ada juga sumber-sumber lain yang memang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan ya. Kita saling menghormati dan saling menjaga lah. Ada sumber-sumber lain juga yang memberi masukan yang tidak bisa kami publish. Sumber lain yang tidak dipublis. Artinya ada juga sumber yang menyampaikan data-data yang kurang lebih hampir sama yang tidak bisa kami publish gitu loh. Kami yang hasilnya sama 62 gitu. Kurang lebih. Jadi sumbernya banyak ya? Ya ada beberapa sumber di samping sumber kita. Gitu. Tapi sekarang muncul curang juga. Jadi gimana? Udah menang 62 tapi curang pemilunya. Gimana? Kami tidak bilang pemilunya curang ya. Pemilu itu kan berjenjang, ada 813.000 TPS dan sebagainya. Saya Wakil Ketua Komisi 2, Wakil Ketua Pansus, Titi di Perludem, teman-teman kita paham betul, Mbak Reni juga paham. Kecurangan itu kan ada tahapannya. Tahapan sebelum pemilu, pada saat hari H, dan setelah hari H. Itu ada 3 tahapan. Tahapan yang luar biasa, mohon maaf ya, tahapan justru sebelum pemilu kecurangan yang luar biasa. Ya contoh yang sederhana, mohon maaf ya kalau kita ingin terbuka, kepala daerah, ya kan? Kepala daerah Sumbar gitu. Ya banyak kepala daerah di mana-mana. Prabowo tapi. Ya ke 01 umpamanya, menurut saya melebihi kewenangan dan kapasitas sampai kepala desa. Ya kami ini kan juga kan punya dapil, punya kepala desa, mengerti betul lah bagaimana tekanan dari penguasa kepada kepala desa. Mohon maaf kalau kami boleh sebut aparat juga menekan,
bahkan mengintimidasi, memberi target. Tapi nanti itu masih kalau menang tidak kan Pak memenangkan Prabowo berarti kan? 01, maaf, ini kan beda kasus dong. Oh, beda kasus. Ini kan hasil sama sebelum beda. Oke. Jadi tekanan itu kami rasakan. Oke. Sampai mereka ketemu juga takut dan sebagainya. Terus perlakuan yang tidak adil, kita lihat coba banyak kasus kalau kita rekam jejak kan. Baru selfie sama Sandi ditangkap dipenjarakan. Camat yang jelas-jelas Jadi apa nih? kampanye yang curang, tapi yang tidak curang siapa? dipenjarakan. Bisa, yang curang ini siapa nih? Yang disebut curang ini siapa? KPU, Bawaslu? Bukan, yang curang itu kan tadi saya bilang ada 3 tahap. Sebelum hari H tentu bukan KPU. Bukan KPU. Ya, jadi Oke. sebelum hari H tadi kan ada aparat, Oke. ada kepala desa, Pada hari H? bahkan RT, RW. Pada hari H itu ya macam-macam. Tentu kalau KPU di pusat, KPU di provinsi, di kabupaten kami percaya. Oke. Kecurangan itu selama ini ada 3 level. Kalau di penyelenggara Mas Ilham, Mbak Titi tahu. 1 di TPS. Oke. Siapa itu? Petugas KPPS yang bekerja sama dengan oknum di luar. Oke. Nah, itu 1 ya. Buktinya banyak ya? Banyak. Itu masih terjadi dari pemilu-pemilu sebelumnya. Tentu makin kesini makin lebih baik. Oke, baik. Saya akan beri Kemudian kesempatan di sebentar. PPS. Hah? Di PPS tapi kan di pemilu sekarang sudah kita potong. Hilang nih 1 tingkat. Oke. Ada di PPK. Oke. Nah, sekarang di PPK. Jadi kecurangan itu beda-beda. Ada kecurangan antar partai, ada sesama caleg di internal dan lain-lain. Jadi Oke. kecurangan ini masih ada, tapi tentu berkurang dari setiap tahunnya. Oke, baik, Bung Eriko. Jadi gimana? Pada satu sisi ada klaim kemenangan 62% dari pasangan Pak Prabowo Sandi, tapi pada sisi lain banyak terjadi kecurangan sebelum hari H, pada saat hari H, dan kemudian setelah hari H. Gimana Anda merespon itu? Mas Budiman Tanurejo, saya melihat dari sisi yang berbeda ya. Sebenarnya Mas Reza Patria mau klaim, jangankan 62, 80% pun boleh. Boleh? Kenapa? Apa yang salah dalam hal ini? Nggak ada yang salah? Nggak ada. Kalau misalnya dikumpulin, misalnya ini, kan metode pengumpulan data. Kita ini kan memakai metode. Kalau metode yang dikumpulkan dari Sumatera Barat, misalnya contoh, itu lebih dari 80%. Dari Aceh, lebih dari 60%. Begitu juga dari Jawa Barat, kurang lebih 60%. Nah, kalau data-data yang masuk, Dari katakan tidak seimbang dari seluruh Indonesia, tapi dari daerah-daerah yang katakan dimenangkan oleh pasangan 02, pasti lebih tinggi. Wajar saja kalau menurut saya. Dan sekali lagi sebenarnya kan yang disampaikan juga bahwa hitungan manual KPU itu yang diakui. Nah, sebenarnya kita tunggu saja hal seperti ini. Nah, kalau soal kecurangan begini ya Mas Budiman Tanurejo, saya ngelihat sendiri ya di TPS saya begitu, TPS 43 di Kecamatan Menteng, itu jelas semua masyarakat ini memakai handphone ya. Adik-adik ini barangkali sudah memilih pakai handphone, Ya. begini direkam. Direkam semua seperti begitu. Ya. Bahkan sebelum memilih, ini katakan nanti Mas Reza bisa sampaikan, oh itu kan di kota, silakan saja gitu. Oke. Sebelum memilih, kami lagi antri duduk itu semua yang akan memilih itu membuka handphone yang men-search. Saya melihat sendiri, mau search siapa DPD-nya, siapa anggota DPRD-nya, siapa anggota DPR RI yang dia rasa dia mau pilih. Jadi Anda mau mengatakan tidak ada Artinya begini, kecurangan? Saya tidak mau mengatakan bahwa ada yang bersih 100%. Oke. Sekali lagi, kesempurnaan hanya milik Yang Maha Kuasa. Tapi zaman saat ini, tidak mudah Mas Budiman. Nggak mudah. Tidak Pasti mudah. ketahuan juga kan? Saya tidak mau mengatakan begitu, tapi semua itu merekam. Semua itu melihat. Semua itu, begitu ada hal apa saja diviralkan langsung. Oke. Jadi artinya, tidak ada sesuatu yang bisa ditutupi Oke. di zaman kemajuan zaman modern ini. Jadi artinya bahwa ini pemilu benar-benar semua masyarakat. Coba bayangkan, belum pernah seperti begini di luar negeri saja berbondong-bondong sampai tidak bisa terlayani karena begitu banyaknya yang hadir. Begitu juga di dalam negeri. Bukankah itu sebenarnya keinginan masyarakat untuk menjalankan proses pesta demokrasi ini? Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat, kenapa mereka datang? Oke. Bisa ditanyakan kepada masing-masing. Mereka datang karena kenapa? Karena mereka meyakini dengan mengikuti pesta demokrasi ini, mereka mempunyai harapan untuk Indonesia yang lebih baik ke Oke, depan. tapi tudingan bahwa ASN, aparat yang tidak netral sehingga mempengaruhi pemilih, gimana Eriko merespon itu? Sekarang saya tanyakan Mas Budiman kembali, apa mungkin sekarang rakyat ini diperlakukan begitu? Ini bukan zaman Orde Baru. Ini bukan zaman pada saat Pak Prabowo waktu masih menjadi TNI. Bukan, nggak bisa. Sudah berubah. Tanya adik-adik ini. Oke. Apa bisa tiba-tiba diancam? Wah, ngadu semua. WA, apa yang terjadi? Sedangkan kejadian ini contohnya di PPK, ini Mas Ilham bisa tahu, di Jakarta Timur, saya di WA. Saya kasih tahu kepada Ketua DPC Jakarta Timur, oh sudah Bang, ini nggak ada masalah apa, ini hanya hoax. Oke. Bayangkan begitu cepatnya. Karena hanya kekurangan makan saja diperkirakan 10 orang. Loh, kita bantu kan begitu.
Nah, artinya hal-hal seperti ini saja responnya sangat cepat. Oke. Nggak ada lagi sekarang yang bisa Jadi ditutup-tutupi. iklim yang terbuka menyulitkan Iklim yang orang terbuka. untuk berbuat kecurangan. Nah, televisi Oke. 92%, online. Apalagi yang mesti diragukan dalam hal ini? Tidak sempurna ya. Kenapa? Ini kita memang harus evaluasi. Tidak boleh lagi kalau kami menyampaikan di sini turut berduka cita sedalam-dalamnya. Oke, itu nanti 119 orang yang meninggal. Mas Budiman, hari ini tambah lagi satu lagi kader kami 120 orang Oke. di Keramat Pela. Saudara Oke. Rastono. Oke, cukup. Bentar ke Bang Ilham. Bang Ilham bagaimana merespon? Jadi ada penyelenggara pemilu yang di level bawah KPPS yang kadang berkong kali kong dengan pihak-pihak tertentu yang untuk berbuat curang. Gimana? Nah ini kan sebetulnya perlu dibuktikan gitu ya. Kalau kemudian buktinya ada, segala sesuatunya kemudian bisa dibuktikan, tinggal dilaporkan kepada Bawaslu. Karena prinsipnya memang dalam setiap tingkatan itu ada pengawasnya. Ada pengawasan. Ada pengawas TPS, ada pengawas kecamatan, ada Bawaslu kabupaten kota, ada Bawaslu provinsi, ada Bawaslu RI. Nah itu proses sudah ada. Jadi sebetulnya kalau memang bisa dibuktikan atau kemudian punya bukti-bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran, silakan saja dilaporkan, diproses. Oke. Nah, jadi sekali lagi bahwa undang-undang sudah mengamanatkan, sudah membuat perangkat-perangkat agar kemudian pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Bu Risa, jadi udah dilaporkan belum? Begini, jadi kan tadi saya bilang ada 3 level ya, sebelum pada hari H dan setelah. Ya hari H kan KPPS tadi. Iya. Oke. Yang parah itu sebelum. Sebelum. Kita bandingkan saja dengan pemilu 2014. Sekarang itu masif lah, di mana-mana orang bilang ini kepala desa bermain, Oke. RT RW bermain, ya kan, kepala daerah bermain. Mohon maaf, aparat bermain. Tidak ada keadilan, tumpul ke oposisi, tumpul ke petahana, tajam ke oposisi. Faktanya sangat terbuka. Tapi Saya faktanya yang masih paling menang, jelas kan? tadi camat aja lah, kasih contoh. Kepala desa cuma begini sama Sandi di penjara, Oke. yang di Mojokerto. Masa camat terang-terangan gitu, kayak kur begitu, nggak ada apa-apain. Oke. Itu contoh banyak sekali, saya bisa beberkan datanya lengkap sekali. Jadi memang ada ketidakadilan, itu menurut saya berlebihan lah ya kan. Janganlah menang dengan cara-cara seperti ini. Contoh lagi saya pernah bilang BUMN, 150.000 keluarga dikerahkan buat apa? Oke. Ulang tahun Kartini dimajuin buat apa? Ya, Millennial Road safety buat apa? Akhirnya setelah diberhentikan. Jadi semua kekuatan government, pemerintah diarahkan untuk kemenangan 01. Berlebihan. Oke, gitu. gini. Sejauh mana dampak-dampak dari klaim kecurangan pada hari H, sebelum hari H atau post hari H? Jawabannya setelah jeda berikut ini.